Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خشر يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman semua, santri Mambaul Ulum yang kami banggakan, kami hormati, kita mulai melanjutkan pembahasan sebelumnya minggu yang lalu, kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Kita sekarang masuk di hadis yang kelima. Hadis yang kelima, benar, hadis yang kelima. Malam hari ini kita akan, ya enggak usah banyak-banyak lah, kita bahas 4 hadis lah ya. 4 hadis cukup, kalau 5 nanti ngantuk ya. Tapi saya tadi di jalan sudah, ini kayaknya ada kopi nih. Lah kok bener ada kopinya ini. Saya tadi sebenarnya ngantuk memang ya, pasti ada kopinya ini. Alhamdulillah rupanya santri-santri ini peka. Langsung dibuatkan kopi. Kayaknya nyambung hatinya dengan panjenengan ini. Di hadis yang keempat, hadis yang kelima, ayatul munafiki utawi tondo-tondone wong munafik iku salasun nono telu. Jadi tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Kalau panjenengan ada tanda-tanda ini berarti menjadi orang munafik. Tapi insya Allah kalau saya lihat panjenengan ini tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada 1 maksudnya. Insya Allah mboten lah ya, kalau santri itu jauh dari kemunafikan. Biasanya yang termasuk ini yang jauh di sana, yang punya banyak janji itu. Idza hadasa ari kalane cerita-cerita sapa man, kadzaba mongko goroh sapa man. Yang pertama, tanda-tandanya munafik itu kalau berbicara, ngomong-ngomong, berbicara itu berbohong. Banyak bohongnya, sering bohong. Yang sering bohong itu masyarakat atau pemimpin gitu. Dua-duanya. Yang banyak bohong itu ya pembohong. Bener ya? Saya nggak berani ngomong pemimpin kalau pembohong itu enggak berani. Jadi yang pertama yaitu idza haddasa kadzaba. Omongannya itu sering berbohong atau pembohong. Nah, ini semua tahu, kita tahu, masyarakat umum juga tahu, pemimpin juga tahu kalau tanda-tanda munafik yang pertama itu adalah berbohong. Tapi dalam prakteknya memang masih banyak.
Misalkan ini ya, contoh kan boleh kan, bangun aspal. Misalnya ini bahaya nggak kira cerita aspal ini? Aku dini mau di WA Intel, aku kan bahaya. Bangun aspal. Ini yang paling gampang, panjenengan bisa ngelihat bangun aspal di desa-desa. Kalau di kota yang provinsi itu biasanya penanganannya, pengawasannya agak ketat. Tapi kalau yang di desa, biasanya 1 bulan terus kena hujan, aspalnya ini rontok atau kena air itu rusak. Ini aspalnya yang kurang baik atau memang airnya yang terlalu deras gitu loh. Lah ini kan sampean yang bisa tahu nanti. Ini perlu pengawasan di situ. Pengawasan yang ketat. Jangan sampai kalau misalkan panjenengan nanti jadi pemimpin punya kebijakan untuk membangun aspal misalkan, jangan dikurangi standarnya. Harusnya KW1 jadi KW3 misalnya. Ini akhirnya 1 bulan rusak aspalnya. Kenapa? Karena idza haddasa kadzaba. Ini ada pembohongan publik di sini. Ngomongnya aspalnya KW1 rupanya KW3. Laporannya KW1 rupanya KW3. Itu siapa Pak? Saya nggak tahu. Ya ini cuma ceritanya, contoh gitu ya. Contoh pembohong. Kalau mahasiswa jarang berbohong lah. Jarang ya. Paling telepon orang tua, bayar kuliah gitu ya. Bayar semester, kok naik Mas gitu. Kok naik? Boten yang lebihnya dibuat beli kitab kuning gitu. Subhanallah. Kok 300.000? Nggih, tumbas 5 kitab kuningnya gitu. Enggak lah ya. Enggak boleh karena itu menjadi tanda-tanda munafik. Yang kedua, tanda-tanda orang yang munafik itu adalah wa idzalan arikalane wa'ada janji akhlafa mongko suloyo sapa man. Kalau berjanji sering mengingkari. Misalkan sampean berjanji dengan seorang perempuan, misalkan ini ya. Jadi sampai nanti kalau lulus S1 saya akan ke rumah panjenengan. Saya akan mengkhidbah panjenengan, insya Allah keluarga saya akan ke rumah sampean bersama-sama menemui orang tua panjenengan. Nah, ini kan janji nih. Nah, lah setelah sudah mau lulus, mau wisuda, pas mau wisuda lah sampean rupanya ketemu dengan mantan yang lama yang tidak pernah ketemu. Misalkan ini mindahaluan ketemu loh, ini kan mantan saya dulu yang masih saya cari-cari gitu. Nah, rupanya tertarik lagi dengan mantan yang lama itu. Jadi masa lalu yang bersemi kembali. Dia lupa dengan janjinya. Kalau setelah lulus akan mengkhidbah si adik tadi itu, si perempuan itu. Lah ini tidak boleh terjadi. Karena kalau itu terjadi berarti panjenengan itu termasuk orang munafik. Enggak enak kan? Wah, jenenge munafik, ini enggak enak itu bahasa itu. Itu jangan sampai. Kalau misalkan saya main janji dengan teman, misalkan ya. Janji bertemu jam 10 di kantin Unisma. Kalau sampean janjinya jam 10, ya jam 10 ketemu. Jangan sampai janji jam 10 ketemunya jam 11. Kasihan yang menunggu. Karena menunggu itu berat. Ya, jangan sering menunggu kalian. Ya. Kalau yang ditunggu enak, yang menunggu ini loh yang enggak enak. Sama senang ditunggu atau menunggu sih? Ditunggu. Ono sing nunggu sampean. Masalahnya ono enggak sing nunggu kita ini gitu. Laki-laki ya
harus juga siap menunggu kalau tidak ada jawaban dari seseorang, ya nggak apa-apa, ditunggu sampai ada jawaban. Sampai siap apa enggak itu. Kalau belum dijawab ya ditunggu sampai ada jawaban. Kalau nggak ada jawaban, ya kalau usaha dohir itu tidak mampu, maka usaha batin itu harus dikuatkan. Gitu. Kalau jalur bumi itu sudah tidak mungkin, maka yang paling mungkin adalah jalur langit. Itulah santri. Kalah bondo menang dungo. Lek dungone enggak menang berarti mondok meneh. Yang ketiga, tanda-tanda orang munafik itu adalah wa idza tumina wa idza lan arikalani wa idza tumina lan arikalani den percaya sapa man sapa wong khona mongko cidra sapa man. Ketika diberikan amanah itu biasanya berkhianat. Nah ini yang mendapat amanah itu kan kebanyakan orang yang punya jabatan. Ya mulai dari RW, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, presiden misalkan. Itu yang nanti ketika mendapatkan amanah tidak boleh berkhianat. Yang sering berkhianat itu biasanya ya orang-orang itu yang punya jabatan, yang diberikan amanah oleh masyarakat. Ini yang saya kira perlu untuk bisa kita pahamkan kepada masyarakat bahwa pemimpin itu yang diberikan amanah oleh masyarakat. Bukan masyarakat harus ngemis-ngemis, tidak. Justru masyarakat yang punya kewenangan memberikan amanah itu. Biasanya kalau pejabat mau nyalon apapun itu ya, gubernur, bupati, wali kota, presiden, DPR, itu kan banyak janji yang diucapkan. Kalau nanti saya jadi, pendidikan akan saya gratiskan. Ya memang sudah gratis. Nanti kalau saya jadi, dana abadi pesantren akan saya kasih. Ya memang sudah diputuskan. Enggak, saya cuma ngomong contoh saja itu. Jadi kalau diberikan amanah jangan sampai berkhianat. Nah, kalau santri insya Allah lah tidak akan berkhianat. Karena apa? Karena Allah aja diyakini yang kita tidak melihatnya. Apalagi sesuatu yang dilihat, sesuatu yang kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu loh kita yakin. Kita nggak pernah khianat dengan amanahnya Allah. Amanahnya Allah kepada kita itu apa sih? Satu, beribadah. Wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Nah, kita diciptakan itu untuk beribadah memang. Itu amanah. Mengapa kita sholat, mengapa kita zakat, kita puasa, kita haji. Kita melakukan kebaikan, kita bersedekah, kita berinfak dan macam-macam itu. Kenapa? Karena itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Lah itu amanah. Amanah Allah yang diberikan kepada manusia. Yang kedua apa amanahnya? Yaitu adalah menjadi khalifah fil ard. Menjadi pemimpin di bumi ini. Panjenengan amanahnya ini satu beribadah, yang kedua menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di bumi ini. Oleh karenanya ya kita harus bagaimana menunjukkan bahwa kita itu betul-betul menjalankan amanah itu dengan baik. Kepada Allah itu dijalankan, apalagi yang remeh-remeh yang menjadi wali kota, bupati, gubernur, presiden. Pasti kalau santri itu mesti amanah. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang baik. Gitu loh Mas saya, gitu loh ya. Pilihlah pemimpin yang baik, gitu loh. Benda bahaya ya. Nah, jadi ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda munafik, orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah pembohong, yang kedua itu kalau berjanji selalu ingkar, dan yang ketiga ketika mendapatkan amanah selalu berkhianat. Ini harus kita pegang betul sebagai santri. Nah, tapi
munafik ini bukan munafik yang kita lihat dalam Al-Quran bahwa munafik yang pasti selamanya di neraka, tidak. Di dalam Al-Quran yang dimaksud munafik yang selalu akan di dalam neraka selama-lamanya, khalidina finnar, itu selamanya di neraka, itu adalah munafik yang berhubungan dengan ketauhidan. Apa itu? Yaitu orang yang mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tapi hatinya ingkar. Misalkan ada orang nih, loh saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, tapi hatinya ingkar. Ini orang yang di dalam Al-Quran akan memasuki neraka selama-lamanya. Munafik ini bukan masuk ini munafik agak ringan lah itu ya. Jadi yang munafik berat itu yaitu orang yang merasa mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi hatinya ingkar. Ini yang akan dimasukkan neraka selama-lamanya. Ya kita tidak berharap begitulah. Karena iman itu kan ada 3 komponen. Al-imanu tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dalam hati bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan. Kita iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, ya, qadar, kitab dan seterusnya. Itu yang pertama, tasdiqu bil qalbi. Kalau sampai beriman berarti hatinya harus betul-betul ikrar benar Allah itu adalah Tuhan. Yang kedua apa? Wa ikraru bil lisan. Yaitu ikrar dengan lisan. Diucapkan dengan lisan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwa saya bersaksi Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah utusan. Dan seterusnya. Yang ketiga, komponen dalam iman itu adalah wal amalu bil arkan. Beramal melakukan dengan perbuatan. Jadi kalau sampean sudah dalam hati itu iman kepada Allah, iman kepada utusan, setelah itu sampean ucapkan, maka harus diwujudkan di dalam perilaku. Perilaku kita itu beriman kepada Allah atau tidak? Kalau beriman kepada Allah berarti kan ada orang atau tidak ada orang, kita selalu menjalankan kebaikan. Walaupun sampean di dalam kamar misalkan, dalam kamar sendirian, sampean tetap berzikir. Tidak melihat TikTok yang lain-lain. Tidak penasaran dengan pakaian yang belum jadi. Gitu ya. Tidak penasaran dengan yang viral sekarang siapa ini misalkan itu. Aurat itu tidak boleh dilihat. Bagaimana kalau tidak sengaja Pak, pas scroll kok ada yang terlihat? Itu gimana itu hukumnya itu? Istighfar. Jadi nanti saya mau ngambil dasarnya selama tidak dalam sengaja Pak. Itu kan enggak apa-apa, enggak dosa itu. Tapi masalahnya sampean nyekrol itu sengaja. Kalau sampean itu lihat perempuan, yang pertama itu tidak masalah, tidak menjadi maksiat karena tidak sengaja. Tapi ketika kedua kalinya itu menjadi maksiat. Kenapa? Karena di situ bisa jadi ada nafsu. Sama dengan ketika sampean scroll HP di TikTok misalkan. Pertama enggak apa-apa, loh ini kok bagus dibalik ini meneh mudun. Nah, itu masalah itu namanya. Itu menjadi maksiat. Enggak boleh. Itu menjadi maksiat ain, maksiat mata. Kata Imam Ghazali, kalau kita hatinya pengen bersih, caranya adalah jawarih kita ini kita jauhkan dari maksiat. Jawarih itu anggota badan kita ini. Ya tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, yang lain-lain lah. Pokoknya jawarih lah anggota badan itu. Jangan sampai melakukan maksiat. Kalau tangan, ya jangan sampai mukul temennya. Jangan ngambil barangnya temen. Gitu. Kalaupun mau ambil, ya izin. Gitu. Ngomong. Gitu. Jangan diambil dulu, suruh izinnya terakhir. Sorry bro, tadi tak bawa sandalnya sampean itu. Temennya sebenarnya mau kuliah, kan sepatunya dipakai. Enggak izin, tapi izinnya setelah pulang. Sorry bro, tadi sepatunya tak pakai. Sedangkan temennya nyari enggak ketemu. Andi sepatuku, sopo sing pakai. Lah itu enggak bolehnya itu menjadikan keresahan kepada temennya itu yang menjadi enggak boleh itu. Nah, ini ya
biasanya santri begitu. Atau pakaian, kadang-kadang pakaian temennya itu ya itu sebenarnya cuma hanya pinjam sebentar gitu. Tapi gak izin, itu juga nggak boleh. Maka kalau kita sudah mengatakan beriman, ini harus betul-betul tidak hanya hati kita, tapi ucapan kita dan perilaku kita itu betul-betul menunjukkan keimanan kepada Allah. Ini saya kira menjadi sangat penting sebagai santri. Gitu. Ini hadis yang kelima sebagai pegangan kita dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan ke hadis yang keenam. Ayatul izzi utawi ayat kang mulya iku wakuli alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Ayat yang sangat mulia gitu ya. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Isra ayat 111. Ini menjelaskan begitu mulianya Allah, begitu luhurnya Allah gitu ya. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah allazi zat lam yatakhid orang ngalap apa alladzi waladan ing anak walam yakun lan ora ana lahu iku allazi apa syarikun kanca fil mulki ing dalem kraton walam yakun lan ora ana iku lahu allazi waliyun nulungi minaz-dzulli saking ino wa kabirhu lan ngegongono takbiron ing keagungan sing sesungguhe. Nah, jadi Gusti Allah itu tidak ngalap anak, tidak punya anak. Jadi kalau ada konsep bertuhan, kalau Tuhan itu punya anak berarti bukan konsepnya Islam. Karena Islam itu tidak punya Tuhan itu, Allah itu tidak punya anak. Ini konsep Islam. Di Islam kalau ada yang mengatakan anaknya Allah gitu misalnya itu ya keliru itu. Ya enggak mungkin Allah itu beranak. Karena di dalam surat Al-Isra ayat 111 ini juga sangat jelas sekali. Walam yakun lan Allah itu di dalam kekuasaan Allah itu tidak ada yang menyamai. Allah itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Jadi tidak ada yang menyamai kekuasaan Allah. Dan Allah itu punya kekuatan yang luar biasa. Tidak perlu ditulungi, tidak perlu ada yang membantu, itu tidak perlu. Karena Allah itulah maha kuat, maha kuasa. Kalau ada yang mengatasnamakan untuk membantu Allah itu kan juga kata-kata yang kurang tepat saya kira ya. Karena Allah itu maha kuasa dan tidak perlu dibantu. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Allah itu mempunyai kekuasaan yang begitu luas gitu ya. Dan Allah mempunyai kehendak sesuai kehendaknya sendiri. Bukan kehendak kita. Bagaimana dengan kalau kita berdoa itu Pak, apakah itu tidak mendikte Allah? Seperti apa itu? Kan ada juga nih, jangan terlalu banyak berdoa karena doa itu mendikte Allah. Allah itu punya kuasa sendiri kok sampai dikte-dikte gitu. Itu ada juga yang begitu. Nah, kalau saya sih justru manusia harus sering berdoa. Kenapa? Karena manusia itu tidak mempunyai kekuatan di hadapan Allah. Maka harus sering berdoa, bermunajat kepada Allah bahwa kita ini lemah. Yang punya kuasa itu adalah Allah. Dan doa ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau enggak ya bagaimana hamba ini bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka ya harus sering berdoa kepada Allah. Dan kita harus meyakini bahwa Allah itu memang punya kuasa yang luar biasa dan kita memintanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kita menyembah kepada Allah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ini konsep sederhana. Kalau kita mintanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Kalau sampean yakin di dalam meminta itu kepada Allah, semua yang kita lakukan itu ketika dalam kondisi susah dan kita betul-betul nyumindi, apa nyumindi ya bahasa Indonesia ya? Nyumindi ya. Nyumindi itu bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan mengkabulkan. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Karena kita itu bergantungnya kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk. Misalnya satu contoh. Kayak tadi tuh, saya itu kan kepingin kopi. Itu kerentuk bapaknya tiga ini kopi mbak santri ini. Nah, saya tidak ketergantungan saya kepada Allah ini. Allah itu pokoknya mesti ngrungokne lah kira-kira. Allah itu pasti mendengar apa kerentak yang ada dalam hati kita. Jadi kalau sampean punya kerentak itu hati-hati. Kerentak itu apa sih bahasanya ya? Apa ya? Keinginan atau kata hati terdalam. Gitu ya. Kerentak hati atau kata hati yang terdalam. Sampean misalkan kerentak aku pengen apa misalkan, itu enggak apa-apa. Itu Allah dengar juga, enggak harus sampean ucapkan. Misalkan sampean pengen punya Alphard misalkan. Misalkan nih kan boleh tuh. Allah itu juga dengar walaupun sampean tidak teriak-teriak. Dengan sampean berdoa itu kan ada dua cara. Doa dengan jahar, ya komunikasi dengan Allah itu dengan jahar, ada dua, yang kedua adalah dengan disiri. Sampean diam tapi hatinya sambung dengan Allah. Ya Allah itu ya Allah. Alphard ya Allah, Alphard ya Allah gitu ya. Misalkan gitu ya. Ya Allah apa misalkan itu. Ini boleh itu. Nah, jadi ketergantungan itu kita harus menggantungkan semuanya itu kepada Allah. Kalau panjenengan punya cita-cita, gantungkan semua cita-cita itu kepada Allah. Tapi dalam konsep ahli sunnah wal jamaah, sebagai manusia kita harus berikhtiar, itu saja. Ikhtiar itu sebenarnya itu juga nggak ada hubungannya dengan satu keberhasilan yang ada sebenarnya. Kalau kehakikiannya, kalau kita bahas kita naikkan sedikit gitu ya. Kita naikkan sedikit cara pemahaman kita bertasawuf itu. Sebenarnya ikhtiar kita itu tidak ada hubungannya. Ikhtiar itu adalah perintah. Kita menjalankan perintah. Hasil itu Allah yang menentukan, bukan kita. Maka konsep Ahlussunnah wal Jamaah kan berdoa, ikhtiar, tawakal. Kalau sama sudah ikhtiar ya sudah pasrahkan kepada Allah. Kita nggak punya kekuatan apapun itu untuk menjadikan apa yang kita cita-citakan itu. Misalkan saya dulu pengennya jadi bupati. Dulu ketika masih mau lulus S1 pengennya jadi bupati Lumajang. Nggak tahu ini kedengaran Lumajang nggak, siapa tahu nanti. Dulu S1-nya kepingin jadi bupati Lumajang gitu ya. Tapi rupanya Allah mentakdirkan berbeda. Saya harus ke Malang, kuliah di Malang S2. Saya itu ditakdirkan menjadi dosen. Dan ini juga tidak ada rencana apapun, tapi Allah mempunyai rencana yang terbaik untuk imam ini. Oleh karena itu kalau panjenengan punya cita-cita, lakukan saja ikhtiar itu. Tapi jangan sampai kita harus memastikan ikhtiar itu harus menjadikan keterjadian cita-cita itu. Kalau begitu sampai akan menjadi Tuhan. Dan itu tidak boleh dalam konsep kita bertauhid. Jadi apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Ya. Enak ya. Kayaknya urip kok enak gitu ya. Kalau kita tergantungnya kepada Allah itu enak. Mau jadi ustadz siap, mau jadi pengusaha siap, mau jadi kiai siap, jadi dosen siap, semuanya siap. Karena ketika kita sudah ditakdirkan menjadi A, berarti Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini penting ini, yang ketujuh ini.
ibtahu amri sira arifata ing kaluhuran indallahi mungguhi Gusti Allah. Berkeinginanlah kita itu, kalau kita kepingin keinginan menjadi yang luhur di dekatnya Allah ya, menggunakan Allah gitu ya. Jangan sampai kita itu ingin menjadi orang yang luhur tapi bukan indallah, menggunakan Allah. Kalau kita kepingin jadi yang luhur, yang mulia, menggunakan Allah itu apa? Bahasa Indonesia apa? Menggunakan Allah itu. Menggunakan Allah itu ya. Menurut Allah gitu ya. Kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia menurut Allah gitu ya. Itu ada dua cara di sini. Jadi kita nggak nyari kemuliaan yang itu hanya di hadapannya manusia. Ngapain gitu ya. Kalau kita hanya mencari kemuliaan di hadapannya manusia, kita datang dihormati, pulang disangoni, terus kalau enggak terus marah-marah gitu. Kalau enggak dicium tangannya seakan-akan enggak merasa mulia. Itu masalah itu. Itu biasanya yang enggak ustadz ya OTW kiai. Sing isih sok-sokan gitu. Kalau kiai mau dicium monggo, mau enggak dicium monggo, mau disalamin monggo, biasa saja itu. Mek yo pantese ngono ae. Masa santri neng kiai ini enggak salaman itu aja. Tapi di hatinya sudah enggak apa ya? Mencari kemuliaan di hadapan Allah, karena kemuliaan di hadapan Allah itu akan musnah, akan sirna. Orang yang selalu mencari kemuliaan di hadapan makhluk, di hadapan manusia, dia akan selalu sering kecewa. Selalu sering kecewa, sakit hati, karena terkadang manusia itu tidak memuliakan kita. Maka yang terpenting adalah kita mencari kemuliaan di hadapan Allah. Caranya bagaimana? Ini caranya. Tahlumu mongko aris sosiro aman jahilan saking wong jahil alaika ing atasi siro. Yang pertama, aris ini jangan gampang emosi. Harus bijaksana. Ketika ada orang yang jahil kepada panjenengan. Jahil itu bahasa gampangnya reseh lah. Reseh itu apa ya? Reseh itu lah. Nggarai gitu. Lah itu bahasa Indonesia apa? Nggarai gitu. Usil ya. Jadi kalau ada orang yang usil ke panjenengan, pokoknya usil lah ya. Usil itu macam-macam gitu. Sampean harus menahan emosi kepada orang yang selalu usil ke panjenengan. Banyak loh orang usil itu. Misalkan satu contoh, ada orang yang mulai merintis usaha, misalkan gitu ya. Rupanya diusilin. Dikatakan kalau usahanya tidak halal, misalkan dikatakan bahwa dia pakai jin, misalnya gitu. Misalkan gitu. Ada juga begitu-begitu itu. Nah, kalau begitu sampean jangan emosi, jangan marah. Yang bijaksana. Kalau pengen mulia di hadapan Allah. Kalau sampean ada orang yang jahil, orang yang usil tadi itu, terus sampean langsung marah-marah, maka di hadapan Allah tidak akan mulia. Ya biasa saja, nggak usah terbawa oleh suasana orang yang jahil tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tu'ta awe sira man ing wong haram maka lamun ngelek-ngelek sapa man ing sira. Ini berat. Kalau kepengin mulia di hadapan Allah, pengen luhur di hadapan Allah, sampean harus berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada panjenengan. Iso kira-kira. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kalau orang baik kepada orang yang baik kepada kita kan mudah. Tapi ini kita disuruh baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Misalkan
orang yang selalu ngerasanin kita, memfitnah kita, tapi kita disuruh dibales ketidakbaikan itu dengan kebaikan. Masyarakat umumnya kalau ngasih nasi, makanan di tetangga itu, tetangga yang pernah ngasih makan atau yang tidak pernah ngasih nasi atau kotaan atau apalah gitu. Yang pernah biasanya kan. Biasanya masyarakat itu dia ngasihnya karena tetangganya pernah ngasih kepada kita. Wah, aku nggak pernah ngasih, wis nggak usah dikasih wis. Ini bukan masuk yang ini. Kalau kita mau mulia di hadapan Allah, walaupun dia tidak baik kepada kita, kita harus tetap baik. Walaupun dia misalkan pernah menipu kita, misalkan bilangnya pinjam uang 10.000 atau 20.000 atau 50.000 misalkan itu. Tapi sampai 2 bulan kok lupa, nggak dikembalikan itu. Ini menipu ini kayak ini. Ya bukan menipu sebenarnya, masih hutang yang belum terbayar itu aja. Tapi kalau ditanya mana bro uang saya, sik kepake gitu, sik kepake. Nah, jadi kalau pengen mulia, watu toman haromaka, berbuat baiklah kepada orang yang menjelek-jelekan kita, yang tidak berbuat baik kepada kita. Kalau ini bisa dilakukan, saya kira kok masyarakat kehidupan sosialnya kok akan damai, saya kira. Lah Nabi ini melakukan itu. Nabi Muhammad itu ketika diejek, dicaci maki, dimungsuhi ketika berdakwah, apa yang dilakukan Nabi? Tidak justru marah Nabi, tapi Nabi membalasnya dengan kebaikan. Ada yang sakit didatangi, dijenguk. Oleh orang saiki, orang sekarang, ada orang yang memusuhi kita kok sakit. Sampai ya apa Medi? Oh kapok. Semoga-moga sedang dikubur malah. Nabi tidak. Nabi justru datang mendoakan kepada musuh-musuh Nabi. Ini kan, ya tapi kita kan bukan kelas Nabi ya, tapi ya apalah gitulah ya. Penake ya apalah gitulah. Tipis-tipis lah gitu ya. Jadi kalau kita dengar musuh kita sakit itu, ya Allah, rupanya doa saya sudah dijabahi. Iki keliru kabeh iki. Keliru kabeh. Kok iso doanya sudah diijabahi itulah. Justru dalam hadis ini kalau pengen mulia ya kita harus berbuat baik. Dahsyat sampai kalau ada orang yang benci ke jenengan terus sakit sampean datang mendoakan. Kayaknya yang sakit itu malah tambah nemen kira-kira. Ya kira-kira lah ya. Karena kan sok nih ya. Sing tak nggak senengi malah teko itu. Utawa malah sehat. Langsung sehat. Ya Allah tibano aku ini selama ini keliru gitu. Menilai dia itu. Rupanya dia itu setia, bukan para peselingkuh misalkan gitu. Ini bisa jadi begitu. Nah ini penting ya, kalau kita ingin mulia, jangan marah, tahan emosi kalau ada yang usil kepada panjenengan. Dan yang kedua, kalau kita selalu berbuat baik, walaupun kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Insya Allah itu akan diangkat derajat kita oleh Allah. Di hadapan Allah itu akan sangat mulia kita. Kita hadis terakhir ya malam ini. Untuk malam ini kita lanjutkan hadis yang ke-8. Abghadul ibadi luwih den abghadul ibadi luwih utawi luwih den bendoni ndak disenengi sapa hamba ya. Ilallahi maring Gusti Allah iku man wong kana kang apa thaubahu penganggulurune man iku khairan luwih bagus min amalihi saking amale man. Antakuna lamun ana apa siabuhu sandangane man iku siabal ambiyai penganggone para nabi apa wa amaluhu
Wa amalhu apa ana amaliman iku amal jabarina, amal pira-pira wong kang gumedhe atau wong kang sing karepe dhewe. Nah, di hadis ini Allah itu bendu. Allah itu marah kepada orang yang pakaiannya, dua pakaian itu ya pakaian ini kan ada pakaian atas bawah itu loh. Nah, ya apa baju sarung gitu lah ya. Dua panganggo itu wapi. Pakaiannya bagus, pakaiannya bersorban misalkan itu. Sorban ya. Pakaiannya bersorban misalkan itu. Tak taruh dulu, aku pendak termasuk itu. Pakaiannya bersorban. Wah, di udeng-udeng nih. Atau pokoknya orang baik lah gitu ya. Pakaiannya itu orang baik. Pakai jubah panjang misalkan. Pakaiannya bagus. Tapi amalnya itu tidak sebaik pakaiannya. Sampai di sini jelaskan antakuna siabuhu siabal anbiya. Pakaiannya itu kayak para nabi, seakan-akan dia baik gitu loh. Kan banyak toh hari ini itu kita itu tertipu dengan pakaian. Jadi saya sengaja pakai kaos ini memang biar bahwa orang baik itu tidak harus pakai jubah di Indonesia ini. Pakai kaos, pakai jas, saya senengnya itu. Kenapa? Karena ini standar aurat sudah tertutup. Jangan membuat standar yang itu tidak standar yang berlebihan. Ada juga saya pernah tanya itu, beberapa kiai itu kalau sholat atau di rumah, kalau nggak sholat di rumah atau sholat itu pakai kaos. Pernah nemuin enggak kira-kira? Kalau saya pernah, kiai-kiai itu ada yang begitu hanya kaosan itu. Kenapa? Karena standar sahnya sholat itu tidak harus pakai jubah. Standar sahnya sholat itu tidak harus pakai baju kuku. Tapi yaitu adalah menutupi aurat. Itu yang penting. Kiai itu berpakaian pasti ono dalile. Tapi enggak usah husnuzon, suuzon gitu. Enggak usah suuzon kepada kiai. Kenapa ya Pak Kiai ini kok pakai kaos kotang? Ada juga loh. Saya menemui juga ada beberapa, ada satu atau dua kiai, setiap harinya sering pakai kaos kotang itu apa ya? Kaos dalam itu loh. Singlet ya, kaos dalam itu. Ya karena memang auratnya laki-laki itu ya sampai pusar sampai dengkul ini. Itu kalau ditutupi sudah menutupi aurat. Karena bisa jadi di beberapa daerah yang memang tidak seindah yang kita nikmati di Malang itu. Pakaian penuh gitu ya. Pakaian banyak gitu itu. Mau beli juga dekat. Tapi ada beberapa daerah bisa jadi pakaiannya terbatas. Nah, ketika terbatas itu cukup minimal adalah aurat itu harus tertutup. Ada juga yang begitu itu. Jangan kita tertipu dengan pakaian-pakaian itu, walaupun itu juga penting. Ya, pakaian-pakaian itu. Apalagi kalau pakaiannya berjubah, terus pakai surban, kopiahnya juga rapi, bersih, itu juga bagus juga. Tapi itu harus disesuaikan, amaliyahnya itu juga harus sesuai dengan pakaiannya. Kealimannya, terus amaliyah sehari-harinya, itu harus begitu. Karena konsekuensinya ketika kita pakai pakaian yang seakan-akan Islami itu, atau pakaian Islami itu, konsekuensinya adalah kita dianggap orang yang alim. Bisa jadi pakai surban itu kan seakan-akan orang Indonesia ini kan kalau ketemu orang yang pakai surban, terus pakai jubah itu pinginnya kan cium tangan. Ya. Kenapa? Karena kita diajari oleh kiai kita, diajari oleh guru-guru kita, kalau ketemu orang alim, ketemu orang soleh,
kita cari berkahnya dengan cium tangan. Misalkan itu. Nah, tapi ini jangan sampai orang yang pakaiannya seperti Nabi, seperti orang soleh, tapi amalnya itu adalah amal jabarin. Ini saya cari artinya. Al-jabarin itu bisa diartikan semaunya sendiri, sewenang-wenang, karepe dhewe. Berarti kan tidak sesuai dengan pakaiannya. Ini sangat dibendu oleh Allah. Allah marah betul kalau ada orang yang pakaiannya seakan-akan orang soleh tapi perilakunya tidak. Setiap hari kemana-mana pakai kopiah misalkan itu ya. Tapi rupanya perilakunya, ucapannya itu justru tidak menunjukkan kesolehan. Allah ini sangat marah, hati-hati betul kita ini. Ya ini bukan kita membicarakan siapa itu, tapi membicarakan kita sendiri gitu. Yang sering sarungan. Saya itu ke mall itu sarungan sampai hari ini. Walaupun saya pakai sama istri saya, sama anak saya, pakai saya sarungan ke mall itu. Pakai sarungan ke wisata sarungan, karena nggak punya celana jin saya. Celananya celana ke kantor itu, nggak punya celana jin. Dulu punya sih kalau pas muda dulu, sekarang nggak punya. Kayak kok rada ora pantes pakai jin itu. Nanti dirasain mahasiswa itu. Oh, mulai nom meneh Pak Imami. Iki ono-ono kaya iki gitu. Engko sampean mesti wis rasa-rasan, enggak bahaya ta iki. Iki iso mengambil haknya orang lain ini. Maksudnya hak sampean wae untuk sampean tapi nanti. Nah, hati-hati betul. Jangan sampai pakaian kita itu seperti orang soleh tapi amal kita adalah sewenang-wenang. Mengatasnamakan agama tapi menzolimi orang lain. Ini juga enggak sesuai. Dan Allah ini tidak suka dengan orang yang seperti ini. Insya Allah lah kita terus kalau belajar begini, tholabul ilmi, saling mengingatkan sebenarnya. Ini saya membacakan, saya menjelaskan, itu sebenarnya untuk panjenengan, juga untuk saya, untuk koreksi saya. Oh saya kurang di sini, saya kurang di sini. Oleh karenanya ada satu konsep yang menarik, orang yang tidak mau belajar atau berhenti belajar, mulailah dia itu bodoh. Ya karena dia sudah mulai tidak akan mengerti apa kekurangan dirinya. Dia merasa pinter sendiri. Tapi kalau dia terus belajar, membaca kitab, hadis, nanti di tasawuf dan sebagainya, dia akan mengetahui kekurangan dirinya. Maka tidak akan pernah muncul rasa paling, itu enggak akan muncul. Rasa paling pinter, rasa paling benar, rasa paling apa itu akan hilang. Kenapa? Karena ketika kita banyak membaca kitab, ilmu-ilmu Allah ini akan terus mengurangi rasa kepintaran kita ini. Atau bahasa saya begini, rasa yang merasa paling pintar itu akan terkurang. Oh iya, saya belum tahu ini, saya belum tahu ini, saya belum tahu. Terus sampean belajar akan merasa bodoh. Karena ilmu itu luas sekali. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran kan kita untuk mengetahui ilmunya Allah itu sangat sedikit. Qalilan, sangat sedikit. Maka jangan pernah merasa gitu paling pintar. Kalau kita merasa paling pintar sebenarnya disitulah mulai bodoh. Karena orang yang mulai merasa pintar, dia tidak mau belajar. Kalau sudah enggak mau belajar, ya sudah selesai. Kalau santri, tidak dimanapun, kapanpun selalu tholabul ilmi. Dengan temannya, dengan gurunya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair halqi kulli ilmi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hauli minal ahwali mutahimi ya rabbi bil Mustafa balil maqasidana firlana ma madaya wasi'al